Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Meka Melamsyah dengan NIM 22 dan akronim 162. Saya dari kelas jaringan komputer A akan mengkonfigurasikan pengalamatan IPv6. Oke, langsung saja ke topologinya, yaitu di sini membutuhkan dua buah PC dan satu switch dan satu router. Kita lanjut ke kebutuhan perangkat. Oke, di sini satu router yang membutuhkan 4 tipe 4 221 karena tidak ada saya menggunakan 4321. Lalu switch dengan tipe 2960. Lalu di sini PC, dua buah PC. Oke. Nah, lalu membuka kabel Ethernet dan kabel konsol. Sini kita menyamakan dengan topologi ya. Nah, sini flash Ethernet 0, lalu flash Ethernet 06. Lalu di sini flash Ethernet 05 ke G001, lalu ke G00 ke flash Ethernet 0. Oke, seperti ini. Lalu ke sini kita hubungkan konsol terlebih dahulu. Sini ke konsol, hubungkan ke PC yaitu RS232 seperti itu. Lalu di sini ya ada kita menggunakan dua IPv6 tempat baru akan dibuat setelah reboot. Kita akan mereboot switch terlebih dahulu. Kita ke switch, kita ke terminal. Oke. Nah, sini show SDM prefer. Kita ke terlebih dahulu ke preferensi mode. Prefer. Nah, di sini IPv6 dan IPv host access yang ada 8K-nya. Lalu kita ke konfigurasi terminal. Lalu ke SDM prefer dual IPv4 and IPv6 seperti ini. Kita klikkan N, lalu reload. Oke, sambil menunggu, kita berikan nama ke switch ini yaitu switch 1. Lalu sini PC A. Lalu ini router 1. Ini PC B. Ini PCB. Oke, lalu berikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Ini router ya, langkah 1 konfigurasikan router. Kita ke PCB, lalu ke desktop, lalu ke terminal, ke OK. Kita ke global configurator terlebih dahulu. Lalu berikan hostname. Hostname-nya yaitu R1. Nah, ini sudah berubah. Lalu konfigurasi switch, berikan hostname. Kita juga berikan hostname ke switch.
berikan host name yaitu switch 1. Nah, seperti ini. Lalu konfigurasikan IP v6 address secara manual. Oke. Kita ke PCA. Lalu itu kita ke R1 ya. Oke, kita ke R1. Yaitu kita klikkan interface salah. Nah, kita harus menyamakannya dengan yang di tabel pengalamatan. Di sini yaitu IP v6 address, lalu 2001, lalu db8 acad A1, lalu jangan lupa ini ya prefix nya. Nah, kita ketikkan no shutdown. Oke, lalu ke interface G0001, kita masukkan IP-nya, IP v6 nya yaitu 2001 db8 terus acad 11/64. Jadi jangan lupa no shutdown. Salah, no shutdown. Nah, sudah. Lalu selanjutnya yaitu pastikan bahwa address Unix IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Kita akses terlebih dahulu untuk melihatnya, yaitu kita klikkan show IPv6 interface brief. Nah, di sini G00-nya yaitu belakangnya 2001, lalu G001 G-nya 2002, seperti itu. Jadi ini sudah terhubung ya, sudah memasukkan IPv6 nya. Lalu untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global unicast, sama memasukkan alamat link lokal pada step interface Ethernet dari router R. Oke, kita ke global configure lagi, configure terminal, lalu kita masukkan interface nya yaitu G000. Masukkan IP v6 lalu address. Nah, di sini kita menyamakan dengan yang ada di itu default gateway-nya PCA yaitu VFN81 seperti itu. Lalu diberikan link lokal di belakangnya. VE81 link lokal. Nah, seperti ini.
jadi kesalahan. Lanjut. Nah, tadi kan invalid input ya. Oke, di sini tuh kurang. Nah, tanda hubung seperti ini. Nah, oke, selanjutnya yaitu ke interface G001. Itu sama seperti yang G00 itu, karena kan di tabel pengalamatan juga sama. Oke, lalu selanjutnya yaitu gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi FE80 Oke, kita ke keluar terlebih dahulu. Nah, lalu kita klikkan show interface G000. Nah, seperti ini. Oke, di sini ternyata ada yang belum saya ketikkan, yaitu IPv6. Nah, di sini sudah dua grup tulisan terjemahkan, yaitu FF021 dan FF021 FF01 ini. Untuk memperoleh informasi IP address yang diberikan ke interface VC. Mungkin kita yang konfigurasi ini kita simpan dulu agar tidak hilang. Copy running startup config. Nah, oke, bisa tersimpan. Berdasarkan penampakan PCB. Copy PCB. Kita ketikkan IP config. Nah, ada pertanyaan di sini, sudahkah suatu IPv6 unique address disangkakan network interface card yang isi pada PCB? Di sini masih belum ya. Oke, lanjut ke langkah 2, yaitu enablekan routing IPv6 pada R1 menggunakan perintah IPv unicast routing. Oke, kita ke terminal. Oke, selanjutnya ke global configuration terlebih dahulu. Feature terminal. Salah. Oke, selanjutnya yaitu kita ketikkan yaitu IPv6 yang ada di sini ya, unicast routing. Oke, lalu kita keluar. Oke, selanjutnya gunakan perintah untuk memastikan grup multicast baru disambungkan ke interface G0. Bahwa multicast sekarang muncul untuk interface G00. Simbol IP address dan create secara otomatis menggunakan stylus address automatic select. Oke, kita lihat di sini yaitu show IPv6 interface G00. Di sini kan disuruh G00 ya. Nah, di sini kan sudah ada ya. Nah, ini bagian ini sudah terhubung. Lalu lanjut ke langkah keempat,
Sekarang R1 merupakan bagian dari grup multicast all router F0. Jalankan ulang perintah ipconfig pada PCB dan perhatikan informasi IPv6 address tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ke command prompt. FF 2 jangan lupa IP grup PCB dan berikan informasi IPv address tersebut. Di sini masih belum ada. Lalu di sini kan ada pertanyaan ya. Mengapa PCB menerima global routing prefix dan subnet ID yang ada Anda konfigurasi pada R1? Jadi pada router semua antarmuka IPv6 sekarang menjadi bagian dari grup multicast semua router. Jadi PC akan menerima alamat IPv6 dan gateway default melalui SLAAC selama panjang awalannya adalah 64 bit seperti itu. Baik, saya lanjutkan yaitu langkah keempat, yaitu sematkan IPv6 address static ke PC, yaitu buka jendela terbuka properties pada setiap PC dan sematkan pengalamatan IPv6. Lalu pastikan kedua PC mempunyai informasi IPv6 address yang benar. Setiap PC harus mempunyai dua alamat IP global, satu static dan satu SLACC. Oke, kita ke tabel pengalamatan terlebih dahulu untuk men-setting IPv6 addressnya. Kita ke IP inilah, kita ke IP konfigurasi saja. Nah, ini IPv6 ya, kita gunakan IPv6 yaitu 2001, lalu DB8, lalu ACAD 1 3. Nah, di sininya itu 64. Default gateway-nya yaitu FE81 seperti ini. Oke, kita ke PCB. Nah, ini kita keluarkan lebih dahulu ke IP konfigurasi, lalu kita isi yang ini yaitu 2001 DB8 ACAD 1 A3. Lalu di sini 64 FE81. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Lalu perintah selanjutnya yaitu langkah ketiga, memastikan konektivitas end to end. Oke, dari PCA ping FE080 ini adalah alamat inilah yang disematkan. Oke, kita ke command prompt, lalu kita ping FE80 yang dimana ini adalah gateway. Nah, ini sudah berhasil. Lalu ping interface manajemen S1 dari PCA. Oke, interface S1 ya. Oke. Yaitu kita ping 2001 yaitu DB8 ACAD 1 3. Nah, di sini juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya yaitu gunakan perintah tracer pada PCA untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end-to-end ke PCB seperti itu. Kita ketikkan tracer lalu pada PCA. Nah, ini tracer komplit. Lalu dari PCB ping PCA. Oke, kita keluarkan dari PCB
ping PCA. Lalu DB8 ACAD 1 3. Oh, kita perlu klikkan ping ya. Nah, di sini juga berhasil. Oke, selanjutnya yaitu dari PCB ping alamat link lokal untuk G00 pada R1. G00 pada R1. Kita ping yang IPv6 nya G00 dari device-nya router 1 ya, yaitu 2001 lalu DB8 ACAD A1 seperti ini. Nah, sini juga sudah berhasil. Oke, di sini ada pertanyaan yaitu mengapa alamat link lokal yang sama FN0 pada bersama kedua interface internet pada L1? Karena paket link lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal. Jadi itu membuat alamat link lokal yang sama dapat digunakan pada interface yang terkait dengan jaringan lokal yang berbeda, seperti itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan subnet ID dari alamat unicast IPv6 2001.2db8.2.AAA.23/64. Jadi itu 0 atau yang AAA ini itu sama dengan itu 00, yaitu hexdot keempat adalah ID subnet dari alamat IPv6 tersebut dengan awalannya itu kan 64 seperti itu. Lalu karena itulah mengapa subnet alamat unicast global 2001 ACAD lalu AAA 12344 adalah 2000 DB8 ACAD itu 64 karena kan dia karena AAA 000 itu bisa dihapus, jadi sehingga membuat jadi IPv6 2001 ini itu tanpa AAA karena AA ini 00, jadi kita hapus saja. Jadinya itu hasilnya itu IPv6 2001.2db8.2 ACAD.2.2.1234/64 seperti itu. Lalu di sini ada tabel rangkuman interface router ya. Di sini ada router model, lalu Ethernet interface satunya, Ethernet interface 2, serial interface dan serial interface 2 seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kurang jelasnya saya dalam menjelaskan di modul ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.